Selamat pagi, kembali lagi dalam Sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Kamis 8 Oktober 2020. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang kami rasakan sampai saat ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menjalani kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjalaninya dengan penuh makna. Dan saat ini kami hendak sejenak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi langkah kami, dan firman-Mu adalah petunjuk dan pedoman untuk kami boleh menjalani kehidupan kami sehingga kami tidak sesat di jalan yang kami lalui. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 13 sampai 16 yang mengatakan, kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal lalu melanjutkan pelayaran kami ke Mitilene. Dari situ kami terus berlayar, dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos, dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang kita jalani adalah seperti sebuah perjalanan untuk mencapai suatu tujuan. Tanpa suatu tujuan, maka kehidupan akan menjadi tanpa arah. Dan kehidupan tanpa arah akan menjadi kehidupan yang tanpa makna. Dalam perjalanan mencapai sebuah tujuan diperlukan usaha dan kerja keras. Tanpa usaha dan kerja keras maka bukan tidak mungkin kita tidak akan mencapai tujuan yang kita dambakan. Dalam bacaan Alkitab hari ini mengisahkan sebagian perjalanan Paulus dalam tugas pekabaran Injil di Asia. Setelah Asia, salah satu tujuan utama Rasul Paulus adalah mengunjungi kota Yerusalem, tempat yang tentunya tidak asing lagi bagi Rasul Paulus. Salah satu misi yang ingin dilakukan oleh Rasul Paulus ketika mengunjungi Yerusalem adalah menyerahkan bantuan untuk jemaat Yerusalem yang saat itu sedang mengalami krisis finansial. Paulus berharap bisa mengunjungi Yerusalem sebelum hari raya Pentakosta. Namun kalau kita membaca pasal-pasal berikutnya, ia akhirnya sampai di Yerusalem. Tujuan Paulus ke Yerusalem tercapai. Namun di Yerusalem itulah Paulus justru mengalami kejadian buruk. Di Yerusalem ia ditangkap dan dipenjarakan, bahkan ia harus dikirim ke Roma. Tetapi yang luar biasa adalah hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk memberitakan Injil. Ketika ia ditangkap dan nyawanya terancam, Rasul Paulus tetap menyaksikan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia.
Melalui perenungan kita hari ini, kita menyadari bahwa perjalanan hidup untuk mencapai suatu tujuan adalah sebuah perjuangan. Namun setelah tujuan tercapai, bukan berarti perjuangan akan berakhir. Perjuangan tetap berlanjut. Bahkan mungkin ketika kita sudah berhasil mencapai suatu tujuan hidup, kita bukannya mengalami kehidupan yang penuh sukacita dan menyenangkan, malahan mengalami kehidupan yang penuh kesulitan dan kesengsaraan. Dan itulah yang dialami oleh Paulus ketika ia sampai di Yerusalem. Namun kita belajar satu hal penting dari Rasul Paulus, bahwa dalam setiap perjalanan mencapai tujuan hidupnya, Tuhan Yesus tetap ia saksikan lewat kata, lewat sikap, dan lewat tindakan hidupnya. Saudaraku, mari kita terus berjalan dan berjuang menggapai tujuan hidup, seraya kita tetap menyaksikan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita lewat kata, lewat sikap dan tindakan kita, sehingga Yesus dimuliakan lewat kehidupan kita. Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam kehidupan yang kami jalani, kami tentu memiliki segudang tujuan. Dan ketika kami mencapai tujuan hidup kami, ada kalanya kami boleh mengalami sukacita. Tetapi bukan tidak mungkin ketika kami menggapai tujuan hidup kami justru mengalami kehidupan yang sulit. Kami mengalami berbagai persoalan. Kami mengalami berbagai pergumulan dan bahkan kesengsaraan. Namun kami belajar dari firman-Mu. Kemanapun kami melangkah menggapai tujuan, dan ketika tujuan kami telah tercapai, biarlah kami tetap boleh menyaksikan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami tetap memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat satu-satunya dan tidak ada yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan akan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ketika kami berjalan, menempuh perjalanan hidup kami di hari ini, kiranya Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, memberkati kami. Tuhan memberkati segala usaha, kerja, dan karya kami, sehingga Tuhan, kami senantiasa muliakan di sepanjang kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan, Engkau memperbarui kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa ini kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.